Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik. Sehat? Sudah siap belajar? Iya. Ya, bukunya dikeluarkan, pensil, alat tulisnya silahkan dipersiapkan. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mintakan kepada Ananda Afika untuk maju ke depan. Silahkan pimpin doa. Geser ya silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Doa dulu. Alhamdulillah. Ya, silahkan kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita Afika karena telah berani memimpin doa di depan kelas. Ya, Ibu absen terlebih dahulu. Adelia Asifa. Oh, Parai. Libur kemana? Ada. Si ada. Kali tahu. Tanpa kabar ya. Berikutnya Muhammad Fakih. Hadir. Muhammad Dafa Aska Saputra. Ada hadir. Wah, kemana si Aska? Ada yang tahu Aska kemana? Ya, tanpa kabar. Berikutnya Najwa Eka Prastia hadir. Nur Afika. Wiwi Ariska. Sulaiman. Muhammad Rizky. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu agar kita lebih bersemangat dalam belajar dan tumbuh rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia. Anak-anak ibu silahkan berdiri. Pancasila dasar negara, rakyatlah demokrasi senusa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan penuh semangat. Berikutnya ibu ingatkan tentang kontrak belajar atau kesepakatan kelas. Di mana di antara kesepakatan itu yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi siapapun boleh mengemukakan pendapatnya ketika berada di dalam kelas ibu. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Walaupun berbeda pendapat, tetapi kita harus tetap saling menghormati satu sama lain. Kemudian kesepakatan belajar yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Ya. Untuk anak saleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin orang tua, dihormati, cinta Islam, sampai kita beri tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan contoh penerapan Asmaul Husna baik Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Terkait dengan materi sebelumnya, apakah anak-anak ibu masih ingat kemarin kita membahas tentang apa?
Iya betul, kemarin kita sudah membahas materi tentang pengertian Asmaul Husna, baik itu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, masih ingatkah anak-anak ibu arti dari Asmaul Husna Al-Malik? Iya, bagus, ada yang ingat. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Lalu, apakah anak-anak ibu tahu bagaimana cara menerapkan Asmaul Husnanya Allah, Al-Maliknya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayo, siapa yang tahu? Baik, nanti akan ibu jelaskan bagaimana cara menerapkan Asmaul Husnanya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Memasuki kegiatan inti, di sini ibu akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Oke, yang pertama ada Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Cara kita mengamalkan atau menerapkan Al-Maliknya Allah dalam kehidupan kita, misalnya dengan cara pada saat kita menjadi seorang pemimpin atau kita menjadi seorang dalam contoh kecilnya adalah ketua kelas, maka kita dapat menerapkan Al-Maliknya Allah dengan cara menjadi ketua kelas yang bijaksana, ketua kelas yang baik, ketua kelas yang dapat menjadi contoh atau teladan bagi teman-temannya. Kemudian yang kedua ada Asmaul Husna Al-Qudus. Al-Qudus tadi artinya apa? Iya, Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Lalu bagaimana cara menerapkan Al-Qudusnya Allah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini sadar atau tidak sadar, kita sudah mengamalkan Al-Qudusnya Allah itu ketika kita ingin melaksanakan ibadah sholat, dimana ketika kita akan sholat kita harus memperhatikan kebersihan atau kesucian, baik itu kesucian diri, kebersihan mukena, sajadah, tempat kita akan sholat. Dengan demikian berarti kita telah mengamalkan Al-Qudusnya Allah. Berikutnya ibu akan membagi anak-anak ibu ke dalam 3 kelompok. Kelompok berdasarkan gaya belajar. Nah, ini sesuai dengan pembelajaran kita kali ini yang berbasis diferensiasi. Yang pertama itu kelompok dengan gaya belajar audio visual, kelompok dengan gaya belajar visual, kelompok dengan gaya belajar kinestetik, menuju kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok yang sudah ibu bagikan. Silahkan. Untuk kelompok dengan gaya belajar audiovisual, silahkan kalian amati video yang ada pada layar berikut. Kemudian nanti kalian tulis hasil pengamatan kalian pada lembar kerja yang telah ibu sediakan. Untuk kelompok dengan gaya belajar visual, silahkan kalian amati gambar yang ada pada buku. Kemudian kalian catat hasil pengamatan kalian pada lembar kerja yang ibu sediakan. Untuk kelompok ketiga, kelompok dengan gaya belajar kinestetik, silahkan kalian pergi keluar. Kemudian kalian melakukan wawancara dengan kakak kelas terkait materi pada hari ini. Nanti akan ibu bagikan juga lembar kerja untuk kalian kelompok kinestetik. Dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan dalam menjalani Al-Malik yaitu dengan menjadi pemimpin yang baik. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, sekarang saatnya presentasi. Kepada kelompok 1, silakan maju ke depan kelas. Ya, kita beri tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 1 selama
diri dan menjadi kuat dan tangguh. Ya, terima kasih Ibu ucapkan kepada kelompok 3 yang tadi telah melakukan wawancara dengan kakak kelas. Bagaimana kelompok yang lain tanggapannya? Nah, hasil kerja kelompoknya sungguh luar biasa. Ibu beri jempol. Iya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan beri. Nah, itu tadi hasil kerja kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dari hasil kerja kelompok tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Ya, diantaranya cara meneladani asal